morning. Welcome back again to my class. And today we are going to study and to discuss about adjective phrase. Well guys, ini adalah frase kita yang kedua setelah sebelumnya kita membahas tentang noun phrase. Well, sekarang kita punya yang namanya adjective phrase. Apa sih bedanya? Nanti kita bahas. Sebelumnya, I want you to know that adjective is kata sifat. Ya, adjektif adalah kata sifat. Set terlebih dahulu. Kemudian frase, ya frase sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan buka lagi di noun phrase apa itu frase. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Adjective phrase definisinya adalah frase yang headnya berupa adjektif. Namanya aja noun phrase. Namanya aja adjective phrase. Maka headnya itu pasti berada di adjektif. Nah, sekarang kita lihat word order atau pola. Oke. Kita lihat polanya di sini. Ternyata di adjective phrase itu beda dengan noun phrase. Adjective phrase memiliki dua pola. Ya. This is the first pola, the first word order, and this is the second word order. Kita lihat pola yang pertama itu ada M plus H. Ya, sama seperti noun phrase. M-nya itu adalah modifier, H-nya itu adalah head. Modifier itu adalah pembantu atau karyawan, sedangkan head itu adalah majikan atau bosnya. Di pola adjective phrase, maka M-nya itu harus berkelas kata adverb, sedangkan head-nya harus berkelas kata adjektif. Jadi singkatnya adalah adjective phrase itu gabungan dari adverb ketemu dengan adjektif. Sekali lagi, gabungan dari adverb ketemu dengan adjektif. Adverbnya satu saja, adjektifnya satu. Berbeda dengan noun phrase. Adverb itu apa? Oh iya, adverb itu adalah kata keterangan. Ya, keterangan itu banyak, keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan-keterangan yang lainnya yang akan nanti kita bahas. Oke, M plus H, adverb ketemu dengan adjektif. Ya. Yang kedua, ini akan kita bahas setelah nanti kita melihat contoh, karena ini spesial sekali. Hati-hati, ini sebuah jebakan. Kalau tidak paham di sini, maka kalian akan terjebak. Ya, sekarang kita fokus ke sini. Oke. Ya, ada 3 frase di sini, semuanya tentang adjective phrase. Saya mau kalian fokus di sini. Ada kata agak, ya, ada agak, ada sangat dan sungguh. Keterangan, ya, agak, sangat, sungguh. Ya, jadi jangan bingung-bingung untuk menghafalkan adjective phrase. Kata yang sering keluar itu ya agak, sangat dan sungguh. Jadi hafalkan 3 ini saja, agak, sangat dan sungguh. Yuk kita lihat yang pertama, ada frase agak cantik. Ya, agaknya itu adalah kata keterangan, cantik itu adalah kata sifat. Nah, kemudian kalau misalkan ditranslate ke dalam bahasa Inggris, agak itu bahasa Inggrisnya adalah rather, cantik itu adalah beautiful. Rather beautiful. Rather adalah kata keterangan, berarti di sini adverb, beautiful adalah adjective. Ya. Adverb ketemu adjektif. Adverb ketemu adjektif. Maka ini adalah rangkaian adjective phrase. Ya. Dan tidak dibolak-balik. Itu intinya. Ya, kalau noun phrase kemarin itu posisinya harus dibolak-balik, sedangkan ini tidak mesti dibolak-balik. Ya, adverb ketemu adjektif. Polanya adverb ketemu adjektif. Cocok, mix. Yang kedua, sangat tua. Mobil itu sangat tua, orang itu sangat tua. Nah, sangat itu kata keterangan, tua itu adalah kata sifat. Ya, very, sangat bahasa Inggrisnya adalah very. Ini kelas katanya adalah adverb. Old itu adalah kata sifat, kelas katanya adalah adjektif. Nah, maka kesini dia membentuk rangkaian adjective phrase, adverb ketemu adjektif, sesuai pola. Ya, sangat gampang, mudah dipahami, tinggal hafalkan ini saja, rather, very. Nah, yang terakhir, jadi kita lihat ada sungguh panas. Air itu sungguh panas. Sungguh kata keterangan, panas itu adalah kata
sifat, sumber bahasa Inggrisnya adalah really, berarti ini adverb. Hot, berarti ini adalah adjective. Maka ini adalah rangkaian adjective phrase. Kita lihat lagi, rather beautiful, adverb ketemu adjective. Very old, adverb ketemu adjective. Really hot, adverb ketemu adjective. Nah, simple, mudah, sederhana. Oke, clear ya untuk pola yang pertama. Sekarang kita lihat pola yang kedua. Pola yang kedua, kalau pola yang pertama adalah M plus H, sekarang dibalik. H plus M. H-nya tetap berkelas kata adjektif, ya. Dan M-nya itu juga berkelas kata adverb. Kenapa harus dibolak-balik? Ya, untuk pola yang kedua ini ada pengkhususan. Ya, pengkhususannya adalah untuk modifier yang pola kedua ini hanya khusus untuk satu kata saja, yaitu kata enough. Ya, untuk kata enough saja. Kalau ibaratkan pembantu, ya, atau anak buah, maka anggap saja enough ini adalah pembantu yang agak susah diatur, rewel. Ya, dia pengen pindah posisinya, biasanya jalan itu di belakang, sekarang dia pengen maju ke depan. Tapi satu saja, ya, dari sekian adverb hanya satu yang merubah pola, yaitu hanya untuk khusus kata enough saja. Enough itu bahasa Indonesianya adalah cukup. Ya. Dan ketika kita lihat di kamus Oxford ini, ya, ini untuk yang kuliah pasti paham. Ketika kita lihat, kita cek di sini untuk kata enough, maka dia tidak memiliki satu kelas kata, tapi dia memiliki 3 kelas kata sekaligus. Ya, bahkan ada referensi yang mengatakan 4. Ya. Yang pertama, kita lihat dulu di sini ada kata cukup pintar. Nah, setelah dicek di kamus Oxford, kata cukup ini kelas katanya adalah dia bisa sebagai kata keterangan atau adverb, dia bisa sebagai kata sifat atau adjektif, dia bisa juga sebagai kata ganti atau pronoun. Ya. Ini untuk enough. Ya, tidak biasa. Biasanya satu kata ya satu kelas kata. Misalkan makan ya kata kerja, cantik ya kata sifat. Gitu. Tapi untuk enough ini dia bisa memiliki 3 kelas kata. Dia sebagai kata sifat bisa, sebagai kata keterangan bisa, dan juga sebagai kata ganti juga bisa. Lalu bagaimana? Nah, kita lihat sekarang di sini. Cukup pintar. Cukup kata keterangan, kata sifat, kata ganti, kemudian pintar adalah kata sifat. Maka kalau misalkan kita translatekan ke dalam bahasa Inggris, maka enough, smart. Enaknya itu di sini bisa sebagai adverb, adjektif, dan juga pronoun. Smartnya itu adalah sebagai adjektif. Nah, caranya seperti ini. Kita lihat, pronoun ketemu adjektif bisa? Tidak ada pola seperti ini. Kalau adjektif ketemu adjektif juga tidak ada. Nah, yang bisa adalah adverb ketemu adjektif, adverb ketemu adjektif, namanya adjective phrase. Tapi karena ada kata enough di sini, maka kita harus mengikuti pola yang kedua. Jadi intinya adalah ketika ada kata enough, maka posisinya harus diubah, bukan enough smart, bukan enough beautiful, bukan enough old. Ya, tapi menjadi smart enough. Smartnya ini adalah adjektif dan enough-nya ini adalah sebagai adverb. Dan ini namanya rangkaian adjective phrase. Khusus untuk pola yang kedua yang ada kata enough. Ya, jadi hati-hati dengan kata enough. Oke, sebelum saya close atau untuk melihat nanti contoh di kalimat, saya mau lihat kita contoh yang kedua. Di sini ada cukup uang. Ya, bandingkan. Yang pertama cukupnya ketemu kata sifat, dan yang kedua cukupnya itu ketemu kata benda. Ya, tadi sudah disampaikan cukup ini memiliki 3 kelas kata. Sekarang kita translatekan ke dalam bahasa Inggris. Enough money. Ya, kata keterangan berarti adverb, kata sifat adalah adjektif, kata ganti adalah pronoun. Uang adalah kata benda.
maka ini sebagai noun. Ya. Yuk, sekarang kita cocokkan. Pronoun ketemu noun tidak ada, maka tidak bisa. Adverb ketemu noun itu juga tidak ada. Nah, adjektif ketemu noun ini bisa. Namanya adalah noun phrase. Adjektif ketemu noun. Nah, berarti ini adalah rangkaian apa? Oh iya, karena ini adjektif ketemu noun, maka ini adalah rangkaian noun phrase. Ya, maksudnya adalah kenapa kita sedang membahas adjective phrase kok di sini ada noun phrase? Karena untuk membandingkan kata enough di sini, maksudnya adalah ketika enough atau cukup ketemu dengan kata sifat, maka enough itu harus maju ke depan. Tapi ketika enough-nya ini ketemu dengan noun, maka enough tetap di belakang. Dia tidak maju ke depan. Sekali lagi, enough ketemu dengan adjektif, dia maju ke depan. Enough ketemu dengan kata benda, dia tetap ada di belakang atau di awal. Ya. Karena harus sesuai pola. Jadi sekali lagi intinya adalah hati-hati dengan kata enough. Oke. Ya, ini adalah penjelasan dari definisi, kemudian pola, dan sedikit contoh penjelasannya. Ya, sekarang kita lihat contoh dalam sebuah kalimatnya. Well, sekarang kita lihat contoh adjective phrase dalam sebuah kalimat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu fungsi adjective phrase itu nanti sebagai complement of subject, atau disingkat CS. Apa sih CS? Ya, CS itu sederhananya adalah penjelas dari si subjeknya. Makanya di sini complement of subject, karena dia nanti akan kembali kepada si subjeknya. Ya, lebih jelasnya kita lihat di example-nya. Ya, my sister is very beautiful. My sister is very beautiful. Kalau kita lihat, ya kita cari dulu di mana sih letak adjective phrase-nya. Ya, letak adjective phrase-nya itu ada di sini. Oke, ini adalah adjective phrase very beautiful. Very di sini adalah kelas katanya adverb, beautiful adalah adjective. Ya, kalau mau dikupas lengkap, kita lihat my sister. My itu adalah adjective, sister itu adalah noun. Maka my sister itu sebagai subjek posisinya, berupa noun phrase. Ya, frase yang kemarin sudah kita bahas. Is adalah verb atau predikat atau kata kerjanya, kata kerja palsu. Kemudian very beautiful adalah complement of subjeknya, berupa adjective phrase yang sekarang kita bahas. Ya, jadi bisa dilihat di sini kalimat di sini adalah gabungan dari beberapa frase. Subjek yang berupa noun phrase, complement subjek yang berupa adjective phrase. Ya, ini kalau dibedah secara satu persatu. Clean? Oke. Yang kedua, this house is really clean. This house is really clean. Ini adalah adjective phrase-nya, really clean. Ya, this house ini sebagai subjek, gabungan dari adjective dan juga noun, maka subjeknya berupa noun phrase. Kemudian is sebagai predikat. Nah, really clean ini sebagai penjelas dari si subjeknya ini. Apa sih yang sungguh bersih? Oh, yang sungguh bersih adalah rumah. Apa sih yang sangat cantik? Yang sangat cantik adalah kakak saya. Jadi balik lagi ke subjeknya. Sekarang kita lihat yang kedua. Ini yang ada enough-enough-nya. Hati-hati, lihat ke sini. His car is expensive enough. His car is expensive enough. Ya, maka ini adalah adjective phrase-nya di sini, expensive enough. Ini pola yang kedua, tadi H plus M khusus untuk kata enough. Kita lihat dulu, his car adalah adjective ketemu noun, maka ini sebagai subjek berupa noun phrase. Is adalah predikat. Expensive adalah adjective. Nah, enough adalah adverb. Head-nya ada di sini di expensive. Enough-nya maju ke depan sebagai modifier. Maka ini adalah rangkaian adjective phrase. Okay. Subjeknya noun phrase, CS-nya adalah adjective phrase, dan jadilah sebuah kalimat. Yang terakhir, my mom has enough sugar. My mom has enough sugar.
Awas, ini bukan adjective phrase, ini adalah noun phrase. Ya, my mom itu adalah subjek, subjeknya berupa noun phrase, adjektif ketemu noun, has ini adalah predikat. Nah, enough sugar, enoughnya di sini bukan sebagai adverb, ini adverb. Enough yang ini adalah adverb, sedangkan enough yang ini adalah adjektif. Ya, karena ketemu dengan sugar, artinya adalah cukup gula. Lihat, cukup mahal dibalik, ketemu dengan kata sifat enoughnya jadi di ujung, sedangkan ketika ketemu noun enoughnya ada di sebelum noun itu. Ya, posisinya berbeda sesuai dengan pola yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, so thank you very much for watching my explanation. Yeah, I hope this explanation can help you to understand about English. See you in the next, and goodbye.